Polsek. Kami berharap dan kami meminta juga komitmen dari Bapak Kapolres Sragen, ketika misalnya ditemukan ada oknum menjadi pelaku atau apa, kami mau komitmen Pak Kapolres untuk menindak tegas dari pelaku tersebut. Kalaupun itu oknum, apakah Polri atau TNI, karena isu-isu atau yang ada di lapangan saat ini itu banyak berasumsi-asumsi. Sekaligus ini juga kepada rekan-rekan media kami sampaikan, tolong karena profesi advokat ini sangat rentan dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Jangan keluarkan asumsi sebelum ada jelas motifnya, apakah dikaitkan dengan sengketa tanah atau apa. Ini menjadi sensitif bagi kami advokat semua pada umumnya. Seperti itu mungkin Pak Kapolres, kami mau ada komitmennya secara tegas. Kalaupun ada oknum yang terlibat, harus ditindak tegas. Itu harapan kami. Mungkin seperti itu Pak dari kami. Terima kasih. Yang dulu terkait dengan adanya rekan sejawat kami yang meninggal, terlepas bahwa itu kejadiannya adalah motif ketika dia melakukan pendampingan sebagai seorang advokat atau dalam persoalan pribadi, itu terlepas dari penyidikan yang akan kita harapkan dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kami sebagai teman-teman seprofesi dengan almarhum, ya, pengen membuat ini menjadi terang, Bapak. Karena ini menjadi kita ini advokat yang akan selalu menjadi bagian daripada penegakan hukum. Tentu ini akan menjadi sebuah tolak ukur kita ke depan bagaimana dalam menjalankan profesi ini, ya, sehingga ketika kasus ini terungkap dengan baik sebagaimana yang kami harapkan, ya, tentu kita sebagai pengacara atau advokat dalam mengemban tugas ini bisa lebih terpuaskan, dan kita pun sebagai bagian daripada penegakan hukum ini bisa lebih enak dalam mengemban tugas ini. Seperti itu Bapak. Jadi besar harapan kami untuk kasus ini bisa betul-betul diungkapkan dengan secepatnya, termasuk dengan adanya proyek yang kami yang kami dengar sudah dilakukan otopsi atau laboratorium. Itu kami meminta agar yang namanya orang memiliki senjata tajam itu kan tidak banyak, tidak sembarangan, Bapak. Ya. Senjata api itu kan tidak sembarangan. Ya. Itu ketika memang apakah ada anggota atau oknum yang juga terlibat di belakang ini, kami minta untuk betul-betul bisa ditindak tegas. Demikian Bapak. Ya, kepada teman-teman, karena untuk mengumpulkan teman-teman advokat seperti ini Bapak itu sangat sulit. Dan alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bisa rame-rame berkumpul dengan niat dan tujuan yang sama. Ya, demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan informasi yang nantinya menjadi bahan bagi kami untuk proses pengembangan dan kemudian penyidikan dari anggota, yang kemudian juga kami mengucapkan terima kasih keterbukaan dan kemudian bisa untuk membuka dan memberikan informasi kepada kami, sehingga nanti kami akan menyampaikan kepada penyidik personal kami yang menangani kasus ini untuk nanti bisa berkomunikasi juga dengan teman-teman advokat terkait dengan untuk membuka ruang informasi sebanyak-banyaknya, sehingga dari informasi ini nanti yang akan kami olah, akan kami analisis, sehingga nanti bisa membuka ruang, bisa memberikan titik terang terkait dengan untuk kita bisa mengungkap pelaku. Sekali lagi bahwa kami tidak akan menutup-nutupi, kami akan profesional. Kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Kapolda, kami sudah menyampaikan kepada Pak Wakapolda,
kami sudah menyampaikan kepada anggota yang ada di lapangan bahwa ini memang membutuhkan waktu, tidak serta-merta untuk kita bisa langsung melakukan penangkapan. Kita harus mengedepankan terkait dengan bukti-bukti, keterangan-keterangan saksi, dan kemudian juga hasil secara scientific criminal investigation dari hasil resmi dari otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, termasuk juga hasil laboratorium forensik kriminal yang dilaksanakan pada tingkat Polda. Setelah itu nanti akan kita kaji dan kemudian kita akan menganalisa terus, dan kemudian kita akan mungkin akan melakukan upaya-upaya hukum selanjutnya ketika bukti-bukti ini nanti akan kita terima. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan advokat semua sudah hadir di tempat kami di Polres dalam rangka untuk mengawal kasus ini. Ini memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama untuk membuat terang sehingga nanti insya Allah kita akan bisa mengungkap pelaku ini. Terima kasih. Percayakan ke kami, komunikasi dan koordinasi terus kita akan bangun secara bersama-sama. Insya Allah nanti akan kita buka terang-terangnya terkait dengan kasus ini. Dari laboratorium forensik yang ada di Makassar. Kemudian anggota kami juga masih ada di lapangan dalam rangka untuk terus melakukan upaya-upaya lidik dalam rangka untuk mengungkap kasus ini. Dan kemudian langkah-langkah yang kami ambil ke depan tentunya itu tadi adalah menunggu hasil resmi daripada autopsi, kemudian hasil resmi daripada laboratorium forensik. Kenapa? Karena kita melakukan pendekatan scientific crime investigation, dan kemudian terus melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk proses pemeriksaan terhadap semua saksi-saksi yang ada di lapangan, dan kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada. Terkait dengan motif mungkin belum kami bisa menyampaikan, nanti proses berjalan nanti setelah bukti-bukti dan kemudian juga hasil-hasil secara scientific crime investigation ini kami terima, baru nanti hanya kami akan menyampaikan lagi kepada teman-teman, kemudian termasuk juga kepada teman-teman media terkait dengan hasil kesimpulan dari penyebab kematian daripada salah satu korban berinisial RS ini. Nah, itu beberapa langkah-langkah yang kita lakukan secara maraton, dan kami terus mengawal kasus ini, kemudian juga melakukan upaya penegakan hukum secara profesional dan secara transparan. Percayakan ke kami, ke Polres Bone bersama dengan tim kami, Reskrim, Intel, kemudian Polsek, bahkan dari Narkoba pun juga kita belokkan untuk berada di lapangan dan berupaya untuk mengungkap ini. Nanti akan kita sampaikan proses selanjutnya ketika kami sudah mendapatkan secara resmi terkait dengan hasil saintifik dari hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara, termasuk juga hasil dari laboratorium forensik terkait dengan bukti-bukti yang sudah kami serahkan di sana untuk dikaji secara scientific investigation. Terima kasih. Dan kami datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Bapak Kapolres. Kami dari Solidaritas Advokat Pengacara di Bone menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang akan dilakukan, terus terkait dengan tahapan-tahapan yang dan proses yang dilakukan pihak Kapolres. Kami barangkali akan sebentar mengungkap beberapa hal, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas respon yang Bapak Kapolres dan jajarannya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa dapat terungkap bukan hanya sekedar siapa pelaku yang sebenarnya dan terkait apa motif yang sebenarnya. Meskipun dalam kapasitas kami sebagai pengacara yang ada di Bone, terlepas dari profesi yang kami emban sebagai tugas negara, sama dalam kapasitasnya kami sebagai penegak hukum. Dan untuk itu kami sangat mengharapkan dapat terungkap sampai dengan siapa-siapa yang berada yang terlibat dalam kasus yang sedang melanda teman-teman yang ada di Bone. Selanjutnya, bahwa terkait dengan hal kejadian tersebut, terkait dengan adanya senjata yang digunakan,
kami juga harus tahu itu sampai di mana keterlibatan dan dari mana dan siapa sebenarnya yang ada di belakang semua itu. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Kapolres untuk mengusut secara tuntas siapa-siapa yang terlibat dalam kasus yang sangat mencederai kami dan termasuk mencederai hukum yang ada di bumi. Dan selanjutnya barangkali kami akan serahkan kepada teman-teman dan mengucapkan terima kasih banyak lagi kepada Bapak Kapolsek beserta jajaran, dan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku advokat Kabupaten Bone yang sempat dan akan terus mengawal proses penyelesaian perkara. Saya kira untuk sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kita tidak mau masuk ke situ karena itu nanti pihak kepolisian yang akan buka ada seperti apa. Mungkin saya sedikit terlambat lagi jadi saya sudah mudah-mudahan bisa terungkap. Puang soal penembakan yang terjadi dan apa tadi hasil diskusinya dengan Pak Kapolres. Jadi begini ya, intinya itu kita serahkan sepertinya ke pihak kepolisian untuk bagaimana mengungkap kasus ini. Kami dari Solidaritas Pengacara itu dari Kabupaten Bone sangat berharap itu supaya bisa terungkap proses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi siapapun nanti yang terlibat itu kan dapat terungkap dengan sangat jelas seterang-terangnya, dan menjadi harapan kami itu supaya bisa terungkap dengan jelas. Nah, itu kami dari advokat se-Kabupaten Bone itu yang kurang lebih 100 orang ya, itu akan mengawal sampai titik adanya putusan. Habis untuk sejauh ini dapat konfirmasi dari Kapolres Pak? Tadi kami tujuannya apa? Beliau akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan dan proses hukum yang ada, dan akan mengawal juga masyarakat secara terbuka dan berkoordinasi kepada advokat yang ada di Kabupaten Bone terkait dengan pengungkapan kasus yang menimpa rekan kami. Yang kemarin terdengar mereka mau bikin tim gabungan, sudah ada jawaban dari sudah. Beliau sudah bikin tim gabungan untuk mengungkap kasus. Ada unsur dari advokat juga di depan? Tidak ada, karena ini kan kita hanya membantu proses sampai di mana ada hal tertentu yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan kejadian yang ada yang menimpa rekan kami. Tabe Puang, bisa dijelaskan sedikit sosok almarhum semasa hidupnya Puang? Kalau sosok almarhum itu adalah sosok yang sangat baik, dan hampir setiap saat kami sama-sama itu tidak pernah ada hal-hal yang membuat ke teman-teman itu semua hubungannya bagus. Artinya begitu ada kan klien-klien yang selalu temani, hampir aktif berkomunikasi dengan kami dan sangat terbuka orangnya. Tapi selama ini nggak pernah terdengar keluhan-keluhan soal kasus yang ditangani? Tidak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.